Berdasarkan catatan Komnas Perempuan, sebanyak 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan ini terjadi sepanjang tahun 2019. Jumlah ini naik sebesar 6% dari tahun sebelumnya, yaitu 406.178 kasus. Sebanyak 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan ada di sepanjang tahun 2020. Banyak faktor ataupun alasan yang mengakibatkan kekerasan itu pun terjadi. Nah, pertanyaannya sekarang adalah dengan kondisi seperti ini, mengapa rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual tidak kunjung disahkan? Perempuan hebat bersama kami di Women Right, saatnya bela perempuan. Apa kabar perempuan hebat di mana saja Anda berada? Seperti biasa kita kembali berjumpa dalam program kesayangan kita, Women Right, saatnya bela perempuan. Dan seperti biasa, saya nggak sendiri. Saya ditemani oleh Stephanie. Halo Steph. Halo James. Iya, gimana semangat? Semangat dong. Semangat ya. Semangat 45. Baik, Steph, tadi saya udah sampaikan di intro ya. Ini tentang rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Wow. Kamu ngerti nggak sih tentang itu? Nah itu dia yang tadi aku mau tanya sih tentang PKS itu. Tapi kan aku udah tadi dijelaskan kan apa itu artinya PKS. Iya. Penghapusan kekerasan Betul. seksual. Umumnya kan kita ketahui kekerasan seksual itu sesuatu yang mungkin nyata kita lihat, wah seperti ini. Tapi ternyata hal-hal kecil itu agak kurang dibahas di sebelumnya ya. Iya. Karena ini kan masuk pidana ternyata. Nah, di rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual sampai hal-hal kecil ada loh. Walaupun nyolek doang nih. Iya. Aku colek kamu nggak terima. Ternyata ada. Tapi sayangnya rancangan undang-undang ini belum disahkan. Oke. Kita masih nunggu ya. Oke. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang di DPR sana yang akan mengesahkan, kita tunggu saja. Oke. Tapi kamu mau tahu lebih lengkap tentang RUU PKS ini? Mau dong, pasti. Iya, seperti biasa kita akan undang ya seorang konsultan hukum. Beliau adalah Bapak Antonius Alrisa, SHMH. Sudah hadir di studio. Saya akan undang. Halo Pak. Halo, apa kabar Pak Reza? Kabar baik. Sehat Pak? Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan Selalu sehat ya. Sangat. Ya, baik. Pak Reza, tadi di awal saya sempat diskusi ya dengan Stephanie ini membicarakan tentang RUU PKS. Yep. Saya tanya, kamu ngerti nggak sih? Ternyata dia juga masih awam nih. Apa sih PKS? Tapi secara garis besar kita dapat bahwa itu pokoknya bicara tentang seksual. Betul. Seperti itu Pak. Ya Terus kan? penting nggak pengetahuan seks sejak dini untuk anak-anak itu? Pendidikan seks sejak dini untuk usia anak itu sangat penting. Yang sering jadi salah kaprah adalah para orang tua itu menganggap kalau memberikan pendidikan seks secara kepada anak-anak usia dini itu dianggapnya mendukung aktivitas seks. Padahal tidak. Padahal itu adalah sebuah edukasi. Contoh, si orang tua menjelaskan kepada anak atau guru menjelaskan kepada si anak, apa sih eksploitasi seksual, seperti apa sih contoh-contoh perbuatannya, seperti apa sih contoh-contoh perbuatan kekerasan seksual, atau seperti apa sih kata-kata yang menyerang secara seksual atau pelecehan seksual, seperti itu Pak. Iya, berulang kali kan banyak ya, mungkin para pengamat-pengamat atau pemerhati anak, sebaiknya ayo dong kita edukasi anak-anak itu tentang yang namanya seksualitas, iya kan, supaya mereka tahu. Daripada mereka tahu dari dunia luar kan, apalagi zaman internet seperti ini kan Pak. Betul. Sosial media itu lebih jahat. Betul. Sering sekali memang akhirnya si anak ingin tahu sendiri. Dia cari tahu sendiri, akses internet dengan mudah, atau dari platform-platform yang ada di internet. Tapi ternyata dia salah mentafsirkan apa pengertian dari edukasi seksual yang dia dapat. Atau dia menafsirkannya tidak utuh, sepotong-sepotong. Sehingga dia menyebabkan salah pengertian, mispersepsi, sehingga dia melakukan apa? Dia melakukan aktivitas seksual yang justru membahayakan dirinya sendiri. Iya, karena dapatnya dari luar. Betul, Iya. bukan dari orang yang mungkin tidak dalam kapasitasnya memberikan edukasi seksual. Betul Pak. Nah sekarang gini, ada nggak sih upaya dari pemerintah misalnya atau hukum pendidikan mengenai pendidikan seksual sejak dini?
Baik, kalau dari pemerintah sebenarnya lembaga-lembaga independen pemerintah sudah banyak ya? penyuluhan seperti Komnas Perempuan, Oke. Komnas HAM, KPI. Komnas Perlindungan Anak, betul. Tapi kalau dari Kementerian Pendidikan sendiri, saya belum pernah dengar dimasukkan kurikulum pendidikan seksual. Nah, itu yang penting ya. itu yang salah satu poin, seharusnya itu masuk dalam kurikulum pengajaran baik di tingkat sekolah dasar, menengah maupun atas. Startnya dari mana nih? Kalau misalnya tadi ada Komnas dan pokoknya beberapa lembaga-lembaga yang berusaha untuk apa yang kita maksud ini untuk bisa pendidikan, educate kepada anak-anak. Yap. Pada saat diterapkan di sekolah, ini kok agak stuck seperti itu, kenapa? Ya tadi, karena mungkin hal ini masih dianggap tabu Tabu. di masyarakat. Kalau kita Tapi kan ini dunia pendidikan nih, Pak. iya tetap saja karena budaya timur tadi Oh. mengucapkan sesuatu atau mengajarkan tentang seks kepada anak usia yang belum dewasa, orang yang belum usia dewasa dianggap justru mendukung, memberikan pengetahuan seksual sehingga mendukung aktivitas seksual untuk dilakukan pada anak. Itu salah. Oke, Itu yang sementara salah. kurikulum di luar negeri, Betul. ya kan malah mereka lebih attention ya. Mereka betul-betul memang tahu bagaimana harus diterapkan pada anak-anak untuk bisa memprotek itu, Pak. Betul, makanya kita jauh tertinggal daripada negara-negara lain mengenai pendidikan Terlambat seksual. ya kita ya. Betul. Iya. Tapi harus ya, Pak ya, menurut Pak Reza? Harus itu penting. Terus kuncinya itu orang tua dan pendidikan ya, Betul. yang harus bisa memberikan pengarahan gitu. Atau Betul. ada pihak lain? Ya orang tua, guru di sekolah dan juga mungkin kalau dia punya sosial lingkungan, sosial klubnya dia, ya dia bisa dapat di situ, mereka bisa saling sharing tentunya mengenai edukasi seksual gitu. Kan tidak menutup kemungkinan sekarang anak-anak usia di bawah umur sudah pacaran Oh, iya, gitu iya. kan. Terlalu ekstrim kayaknya kalau pacaran sekarang sih, kalau aku lihat yang di sosial media. Jadi istilahnya kalau ibu-ibu pada ngumpul, jangan hanya ngomong yang ngumpul-ngumpul aja, tapi Betul. tentang pendidikan Pendidikan anak, anak. seksualitas itu ternyata penting sekali. Ya Pak Reza, tadi kita baru saja menyaksikan ini video tentang ternyata ada masyarakatnya juga udah tahu nih tentang rancangan undang-undang PKS ini ya. Betul. Walaupun memang ada yang tahu, ada yang nggak tahu, tapi ada juga yang beranggapan kenapa kok nggak Disahkan. disahkan seperti itu ya. Betul. Artinya kita juga concern ya di sini, kita akan membahas juga tentang Betul. itu. Nah, tapi pertanyaan saya sebetulnya ini banyak hal kekerasan yang terjadi ini terhadap perempuan ya. Salah satunya adalah yang paling besar adalah kekerasan seksual. Betul. Bagaimana Bapak bisa mencermati tentang yang namanya kekerasan seksual ini? Oke, kekerasan seksual, pelecehan seksual itu definisinya adalah unwelcome attention dari korban, Ya. atau sesuatu hal yang dia tidak menerima perlakuan tersebut. Itu baru yang bisa kita kategorikan namanya kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Mhm. Itu diatur sanksi pidananya. Nah, baru-baru ini, sebenarnya bukan baru, sudah lama, dari tahun 2017 RUU penghapusan kekerasan seksual ini sudah masuk ke dalam program legislatif nasional. Tapi sayangnya sampai hari ini undang-undang ini tak kunjung disahkan, bahkan justru direvisi. Sudah masuk di kalangan legislatif. Sudah, Otomatis mereka yang tetap harus mengesahkan awal dong. betul, draftnya harus Draftnya mereka dulu harus yang mereka dulu. disahkan. Mau tahu kenapa sih? Ya begini, ada pro dan kontra di masyarakat, ada juga pro dan kontra di legislatif. Oke. Oke, karena apa? Adanya ideologi yang perbedaan ideologi mengenai undang-undang ini. Beberapa pihak menganggap bahwa undang-undang ini tidak sesuai dengan ideologi mereka, sehingga
terjadi kontra di sana. Nah, masyarakat kan harus ditampung semua aspirasinya sehingga pembahasan undang-undang ini tetap berlanjut sampai sekarang dan harus disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat. Apakah boleh dijabarkan apa isi RUU PKS ini? Sebenarnya kalau RUU PKS ini, penghapusan kekerasan seksual ini, secara utuh saya pernah baca, ini lebih baik. Baik Penting sekali, karena ada di situ pencegahan, terus juga ada pendampingan terhadap korban selama Pendampingan siapa yang dampingin? pendampingan terhadap korban ini ada PPT namanya, Pusat Pelayanan Terpadu. Inilah nanti yang menjadi seperti wadah lembaga yang mendampingi para korban dalam proses hukum. Terdiri dari anggotanya, terdiri dari mana? Nah, ini bisa dari anggota-anggota dari LSM, ya bebas dari mana aja tentu bisa. Ini perekrutan nanti diatur lagi dalam peraturan kementerian biasanya. Oke. Tadi ya disampaikan tentang penjabaran dari RUU itu ya Pak ya. Betul. Nah sekarang saya mau tanya, sebelum direvisi kan kita kenal ada 9 jenis kekerasan. Betul. Mungkin saya sebutkan juga untuk perempuan hebat, pelecehan seksual, pemerkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan pelacuran, pemaksaan aborsi, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, dan eksploitasi seksual. Dan kini menjadi hanya 4 Pak, betul kan? Pelecehan seksual fisik non-fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan hubungan seksual, dan eksploitasi seksual. Saya tambahkan satu. Jadi berkurang. Kekerasan seksual ditambah dengan tindak pidana lain. Ada 5. Tindak pidana Iya, lainnya. Pak, misalnya- jelasin Pak. Misalnya dia sudah mendapatkan kekerasan seksual, diperkosa, dan juga dia dirampok setelah diperkosa. Oke. Ada pencurian juga di sana seperti itu. Jadi berlapis ya. Wah iya betul. Itu diatur dalam yang TPKS yang baru. Oke. RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Nah, tapi boleh saya tadi lanjutkan ya. Pada prinsipnya RUU PKS itu dirubah karena ya tadi adanya ideologi yang berbeda di masyarakat maupun di legislatif. Seperti contoh, pemaksaan perkawinan. Menurut sebagian kelompok, pemaksaan perkawinan terhadap anak usia di bawah dini ini tidak boleh dikategorikan sebagai sebuah tindakan pidana karena ini adalah hak orang tuanya. Nah, itu kan sesuatu persepsi yang menurut saya salah. Atau ada juga yang bilang, yang diatur kok hanya pemaksaan pelacuran, kok pelacurannya tidak. Nah, pelacuran itu akan diatur di dalam RUU KUHP yang sekarang juga sedang dibahas dan belum disahkan. Masing-masing lagi ya. Betul. sebetulnya ya. Beda. Kan ya kalau di penghapusan kekerasan seksual kan yang diatur hanya pemaksaan pelacuran. Oke. Seperti itu, lebih spesifik dia karena sifat dari RUU PKS ini adalah lex specialis, undang-undang khusus yang mengatur dan mengesampingkan undang-undang yang umum. Oke. Terus ada lagi apa nih? Aborsi. Pemaksaan aborsi, betul. Ah. Padahal pemaksaan aborsi itu sudah diatur di Undang-Undang Kesehatan, ada aturannya mengenai aborsi. Tapi di sini diatur jika dipaksa melakukan aborsi, itu kan bentuk kekerasan seksual. Oke. Kalau ini pemaksaan kontrasepsi? Pemaksaan kontrasepsi yaitu hak orang gitu loh. Kalau memang orang itu tidak mau memakai kontrasepsi tapi dipaksa untuk melakukan kontrasepsi, seorang perempuan gitu maksudnya di sini. Pasangan suami istri berarti? Ya bisa jadi. Misalnya suaminya paksa harus pakai atau sebaliknya. Bisa istrinya. jadi. Karena nggak mau punya anak dulu gitu. Bisa jadi seperti itu. Itu masuk PKS itu ya nantinya? Ya itulah yang sebenarnya karena undang-undang ini belum disahkan ya jadi kita belum tahu penerapan hukum pemaksaan aborsi pemaksaan kontrasepsi ini seperti apa seperti itu. Iya, tapi artinya dari beberapa hal yang secara detail dijelaskan oleh Pak Reza ini lebih spesifik ya sebetulnya ya. Betul. Dan ini dirangkum semua Betul. menjadi PKS Satu itu. undang-undang, ada pencegahannya, ada pendampingan terhadap korban, bahkan pendampingan korban selama proses hukum berjalan, bahkan pendampingan terhadap korban pada saat proses hukumnya sudah selesai. Karena kan trauma yang dialami korban mungkin berkepanjangan. Nah, itu tetap dilakukan pendampingan. Bahkan terhadap korban diberikan juga negara hadir untuk memberikan tanggung jawab ekonomi. Bila yang menjadi korban seorang ibu menyebabkan dia tidak bisa bekerja, sedangkan dia punya anak dan dia sudah ditinggalkan oleh suaminya, maka anak-anaknya ditanggung oleh negara biayanya. Ada itu di dalam rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual tersebut. Diberikan subsidi oleh pemerintah ya. Betul, melalui anggaran APBN ya. Ya, artinya ini satu hal yang menjamin ya Betul. bagi mereka yang mengalami Kekerasan. hal-hal seperti ini ya, Betul. kasus seperti ini. Betul.
Pertanyaan kenapa mesti lama sih dibahas gitu kan? Ini kan hal yang baik, semua kasus dirangkum dalam satu Ya. PKS seperti itu. Ya, itu tadi dari ya sekitar tahun 2017 kalau saya tidak salah masuk dalam program Sorry, legislatif. ini mulainya 2017. 2017 masuk program legislatif nasional itu 2017, tapi di 2020 justru di take out, dikeluarkan dari program legislatif nasional karena tadi pro kontra dan dianggap tidak sesuai dengan ideologi-ideologi yang ada di masyarakat. Itu sehingga sekarang lebih disesuaikan lah dengan perubahan nama juga menjadi rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual seperti itu. Ya. Oke. Tadi saya tertarik dalam pendampingan. Kalau misalnya ada satu lembaga yang sudah ditunjuk untuk pendampingan seperti ini, Betul. berarti untuk unsur-unsur lainnya udah nggak perlu lagi dong? Perlu tetap dong. Tetap kan yang melakukan fungsi penyelidikan itu kan adalah kepolisian. Oke. Di sini kan lembaga yang PPT tadi yang ada dalam rancangan undang-undang tersebut fungsinya adalah mendampingi si korban. Ada kuasa hukum? Ya, termasuk Ada menyediakan juga. advokasi, termasuk Oke. menyediakan Oh, advokasi, ada pengacaranya. termasuk menyediakan psikolog dan Oh, menyediakan oke. segala Itu dari kebutuhan pemerintah korban. langsung. Betul, pemerintah. Jadi setiap pemerintah daerah harus membuat PPT, lembaga PPT, pusat pelayanan terpadu ini harus membuat. Paling banyak berapa itu? Berarti kan di setiap provinsi minimal satu, atau mungkin nanti di setiap kabupaten kota pun ada. Jadi setiap korban bisa ke sana. Dan di sini di lembaga ini kan orang-orangnya udah profesional nih. Iya, betul. Akhirnya akan lebih profesional juga dalam menangani kasus pelecehan atau kekerasan seksual ini. Oh, jadi ada beberapa unsur juga yang tergabung di PPT itu ya? Betul, betul. Itu Oh. nanti akan diatur dalam peraturan lain pastinya. Siapa-siapa saja isi dari orang PPT gitu. Sementara untuk anggaran beban pemerintah. Beban pemerintah. Karena seperti ini, PPT ini sebenarnya boleh dikatakan nanti akan lembaga yang sama seperti Badan Narkotika Nasional. Oh, oke, benar ya. Tapi pemilihan PPT itu apakah dari pemerintah atau memang misalkan dari lembaga tertentu gitu? Tentu dari pemerintah ada penunjukan. Mereka yang menunjukkan mungkin sendiri dari gitu ya? mungkin dari pegawai negeri, aparatur sipil ataupun dari lembaga-lembaga independen pemerintah dan juga mungkin ada perekrutan dari masyarakat biasa. Tentu ada. Ya, ini kembali ke take out. Masuknya take out memang betul-betul dibuang atau masih dibahas? Tidak dibuang semua. Kalau tidak salah memang menjadi 40 pasal kalau tidak salah RUU TPKS ini dan masih dalam pembahasan, belum disahkan juga. Dilanjutkan pembahasannya. Oke, Jadi masih belum suggest-nya bisa ya? Pak Reza bagaimana bagusnya? Suggest dari saya harusnya kita sudah punya draft yang bagus sebelumnya. Menurut saya rancangan undang-undang Bapak sudah baca draftnya? saya sudah baca. Sudah sejak awal RUU penghapusan kekerasan seksual ini draftnya muncul ya, saya sudah pelajari, saya sudah baca. Menurut saya sebuah kemajuan sebenarnya. Oke. Karena itu tadi melindungi hak-hak korban itu yang paling utama. Karena korban pelecehan seksual itu traumanya luar biasa, Pak. Traumanya berkepanjangan. Berkepanjangan. Bahkan saya rasa mungkin banyak sekali korban pelecehan seksual yang tidak melakukan pelaporan terhadap aparat Karena penegak takut, hukum. gitu, malu, Takut, sama- trauma. Nah, itulah fungsinya RUU penghapusan kekerasan seksual ini hadir. Saya tertarik dengan PPT itu. Apakah mereka hanya pendampingan atau mereka juga rehearsal termasuk ada psikolognya yang mendampingi supaya mereka jangan takut, jangan seperti ini misalnya ada seperti itu. Termasuk seperti itu, Pak, pemulihan. Berarti bagus dong ya PKS ini ya. Sangat bagus, sampai sangat bagus. ditemani sampai dia benar-benar pulih. Betul. Iya. Trauma Ya, berkepanjangan. ini menarik sekali ya. Pak, lebih spesifik lagi dong Pak tentang hal ini ya, artinya PKS ini. Itu kan tadi saya menyebutkan ada macam-macam itu Pak ya, item items-nya gitu kan. Nah, bagaimana cara misalnya, kalau misalnya undang-undang ini memang sudah disahkan, mekanismenya seperti apa sih kalau misalnya korban mengalami? Dia harus ke PPT dulu atau saya nggak tahu, mungkin ke RT dulu atau apa, baru tindak lanjut seperti itu? Oke, tentu kalau sudah ada PPT, kalau memang si korban ini mengetahui di mana letak lokasi si pusat pelayanan terpadu ini, ya mungkin bisa langsung ke sana untuk meminta bantuan advokasi, untuk meminta pendampingan. Tapi kalau dia tidak tahu kan, dia bisa menghubungi RT RW, rukun tetangga, rukun warga setempat, melaporkan kejadian yang terjadi dan diteruskan kepada aparat kepolisian ataupun kepada pusat pelayanan terpadu. Seperti itu, Pak. Sementara masih berjalan nih rancangan undang-undangnya, Pak. Yap. Masih menggunakan undang-undang lama dong berarti. Kita masih menggunakan kitab undang-undang hukum pidana terkait dengan pelecehan seksual dan kekerasan seksual. Per poin-poin dong berarti dong. Betul, Banyak dan juga berarti. boleh saya sampaikan bahwa di kitab undang-undang hukum pidana kita tidak mengenal yang namanya pelecehan seksual. Yang dikenal adalah istilah perbuatan cabul.
Perbuatan cabul definisinya adalah perbuatan yang melanggar norma dan melanggar kesusilaan. Nah, ini kan arti yang sangat luas. Sedangkan kalau di RUU PKS tadi kan lebih spesifik. Jadi lebih baik dong menggunakan RUU PKS daripada KUH pidana. Itu kan KUH pidana itu produk lama. Iya. Nah, ini RUU PKS ini produk baru yang lebih sesuai dengan keadaan sekarang, realitas kasus-kasus Salah satu yang- Dan lebih contoh komplit tadi. ya. Iya. Salah satu contoh tadi betul nggak sih Pak kalau di PKS ini undang-undang PKS ini disahkan, saya colek aja tapi orang yang nggak mau dicolek itu masuk PKS. Kalau memang itu merasa unwelcome attention, si korban ini merasa tidak terima dengan hal tersebut, ya tentu itu termasuk pelecehan. Oke. Itu dianggap sebuah pelecehan Tapi seksual. undang-undang yang lama nggak gitu ya? Di undang-undang yang lama itu ya definisinya itu mungkin bisa dianggap sebagai perbuatan cabul. Tapi kalau definisinya hanya mencolek sedikit kan bagaimana ya mencolek? Apakah mencolek itu sebagai perbuatan cabul pun kayaknya belum pernah saya dengar sih kalau hanya mencolek tangan ya. Iya. Tapi kalau di RUU PKS kalau ya memang gerakan tersebut dianggap sebagai sebuah pelecehan dan disimpulkan sebagai sebuah tindakan yang melanggar undang-undang penghapusan kekerasan seksual, maka Bisa di. dipidana. Wah, ini menarik sekali ya. Menarik. Pak Reza, kita akan teruskan ya. Baik. Ya, di sini rancangan undang-undang PKS ini memang menjadi penting ya bagi Indonesia karena masih banyak kasus-kasus kekerasan seksual. Menurut pemahaman ataupun mungkin Pak Reza mencermati, ini ketajaman dari RUU PKS ini di mananya sih sebetulnya Pak? Ya, tentunya dengan memberikan banyak sekali detail dan juga memastikan hak-hak korban, ketajaman dari rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini ya sangat tajam dan sangat straight gitu terhadap apa-apa saja yang memang dilarang. Bahkan sanksi hukuman juga jauh lebih berat daripada KUH pidana. Seperti juga misalnya ada juga pidana terhadap korporasi. Misalkan di suatu perusahaan terjadi perbuatan pelecehan seksual, korporasi itu melakukan pembiaran, direkturnya tidak melakukan tindakan hukum, pelaporan, maka itu adalah suatu pidana korporasi. Itu straight, lebih tajam. Ada sanksi pidana bagi korporasi yang membiarkan pelecehan seksual. Saya pernah membaca opini dari seseorang, kalau RUU PKS itu dia bisa menghancurkan ketahanan keluarga. Bagaimana tanggapan Pak Reza sendiri? Oke. Memang di pasal 11 rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini diatur juga kekerasan seksual dalam rumah tangga. Nah, kekerasan seksual dalam rumah tangga ini juga bisa didefinisikan kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami kepada istri. Nah, di sini berarti memang ada ideologi sebagian masyarakat yang berbeda. Masa sih ada istilah suami memperkosa istri? Nah, itulah yang nanti akan menjadi bumerang di masyarakat terkait dengan hal-hal ini. Seperti itu, Mbak Steph. Terus ada lagi nih, mengapa KUHP tidak mengkriminalkan pelacuran atau yang membeli seks? Baik, sebenarnya terkait dengan hal ini, kita kan mengadopsi KUHP ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita sekarang ini kan mengadopsi dari hukum Belanda, penjajah kita waktu itu. Jadi saat ini sebenarnya pemerintah, DPR juga sedang merancang undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Nah, dalam RUU KUHP yang baru, saya sempat membaca, diatur juga mengenai tentang pelacuran dan pembeli jasa pelacuran bisa dipidana, seperti itu. Pidana berapa ya? lama? Itu mengenai sanksi hukumannya, saya belum baca, cuma ada dalam rancangan undang-undang tersebut. Tapi apa nggak ada kesan kalau rancangan undang-undang ini seakan-akan melegalkan perzinahan seperti itu? Ini yang salah tafsir ya, maksudnya ya. Dimultitafsirkan oleh sebagian masyarakat karena ada kata pemaksaan pelacuran. Iya. Itu pidana dalam RUU PKS. Tapi kalau pelacuran tidak pidana, itu yang salah. Sifat dari RUU PKS ini adalah lex specialis, undang-undang khusus. Dan dia mengesampingkan undang-undang yang umum. Jadi yang diatur hanya pemaksaan pelacurannya saja yang dianggap kekerasan seksual. Sedangkan kalau pelacuran itu diatur dalam KUHP. Nanti dalam rancangan yang akan disahkan di kemudian hari bila tidak berubah draftnya. Seperti itu. Artinya sebelumnya KUHP. Ya, Iya kan? ada RUU KUHP yang juga sedang dikerjakan oleh DPR. Oh, ada lagi? Ada RUU Beda, KUHP ya? juga, betul. Ya. Nah, sekarang gini Pak, ada yang mengatakan nih ya, ada yang mengatakan bahwa yang menolak rancangan undang-undang ini berarti mereka menentang kesetaraan, mereka menentang gender, keadilan gender, apa seperti itu? Betul. Memang banyak tanggapan karena kita mungkin masih mayoritas negara kita budayanya patriarki, memang menolak terhadap kesamarataan
hak dan Kesetaraan, ya, perlindungan hukum perlindungan. dari undang-undang PKS ini, karena terkesan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini terlalu menitik beratkan perbuatan seksual kepada laki-laki gitu loh, termasuk juga suami kepada istrinya. Nah itu Selalu disalahkan suami gitu ya. betul. Suami selalu salah. Jadi ya itu tadi seperti yang saya sampaikan, ada juga klausul di situ suami memperkosa istri. Nah itu ditolak oleh sebagian orang karena ya itu tadi pandangan dan ideologi yang berbeda mungkin. Mungkin salah satunya itu kali ya. Ya, Jadi betul. take out gitu ya. Jadinya pembahasannya berlarut-larut karena ada pasal-pasal yang tidak sesuai dengan ideologi-ideologi sebagian masyarakat. Sebagai masyarakat. Tapi sebenarnya RUU PKS ini tidak hanya membela perempuan, tapi membela anak-anak dari kejahatan seksual. Itu benar, Pak? Benar. Sebenarnya untuk kejahatan seksual terhadap anak sudah disahkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, ya kan? Tapi di RUU PKS ini juga dimasukkan terhadap kejahatan seksual anak-anak di bawah umur. Itu sanksi pidananya juga ada, dan juga apalagi pidananya itu dilakukan oleh misalnya katakan gurunya, tokoh masyarakat, itu sanksi pidananya jauh lebih berat, dan juga termasuk perlindungan terhadap perkawinan anak. Kan banyak juga, kita tidak menutup bawah umur mata ya. lah, perkawinan di bawah umur ini sebenarnya adalah jenis eksploitasi anak, Iya. dan sudah pasti ketika dia dipaksa secara fisik untuk kawin, berarti kan ada kekerasan seksual di sana. Itu poin dari RUU PKS ini. Ini termaktub ya, artinya beberapa poin yang tadinya ya tersebar ke sana kemari untuk mendukung ini dijadikan satu sebetulnya. Oke, sebentar, ada telepon. Oh, ada telepon. Halo? Halo? Halo, Ya, dengan Ibu siapa di mana? saya Vita dari Jakarta. Iya, Ibu Vita. Saya tertarik dengan RUU PKS ini, karena memang sedang diperbincangkan dan dipermasalahkan. Kita ini kan termasuk masyarakat kecil dan masyarakat biasa. Bisa nggak sih kita turut mengkritik dan mengevaluasi tentang RUU PKS ini? Kalau bisa, lewat mana kita bisa kasih kritik dan langsung diterima oleh bagian pembuat RUU PKS ini? Terima kasih. Oke, makasih Baik, Ibu Vita. terima kasih. Ini mekanisme nih. Bagaimana Baik. itu, Pak? Sebenarnya mengenai mekanisme bagaimana memberikan masukan, kritik, ini juga diatur dalam undang-undang. Nggak langsung ke DPR langsung gitu ya? Bisa, Oh, bisa? justru bisa diatur Nggak dalam demo kan? Nggak melalui demo kan? melalui demo juga bisa. Itu kan salah Oke. satu bentuk unjuk rasa ya. Iya, iya. Kritik juga masukan terhadap Aspiratif. pemerintah. Tapi kalau tadi pertanyaannya mungkin lebih tepat, kita bisa memberikan surat kritik dan saran langsung dikirim kepada Badan Legislatif DPR. Langsung ya. Apakah itu langsung sampai? Benar maksud saya Ya, itu sampai nggak itu? surat Harusnya sampai kepada pimpinan Badan Legislatif. Masyarakat yang memberikan masukan melalui lembaga swadaya masyarakat ataupun masyarakat secara individu memberikan masukan kepada Badan Legislatif akan melakukan pembahasan untuk pembentukan undang-undang ini. Seperti itu. Kalau bahasanya lama ya sama aja dong, Pak. Iya. itu? Pak, Sama ini juga kan bohong. tadi di awal ya kan, itu di segmen 2 kita sudah melihat adanya video ya. Yap. Tapi saya belum menindaklanjuti, Pak. Ada yang pro dan kontra ya kan tentang rancangan undang-undang. Kalau Pak Risa gimana nih? Kalau saya sangat pro terhadap undang-undang ini. Ya tadi, terutama dalam hal menjamin hak-hak korban. Itu yang sangat penting. Banyak sekali loh orang yang sudah melapor kekerasan seksual, justru mereka tidak mendapatkan pendampingan dan tidak mendapatkan hak-haknya sebagai seorang korban. Sehingga apa? Mereka jadi trauma melapor, tidak meneruskan laporannya. Tapi Seperti selama itu. menjadi konsultan hukum pernah nggak mendampingi hal-hal seperti ini, kasus seperti ini? Kalau untuk kasus pelecehan seksual sebenarnya saya belum pernah. Oke, terus? Ya, tapi kita pernah mendapatkan korban yang sudah dewasa ya, mendapatkan pelecehan seksual, tapi dia menolak untuk melapor ke kepolisian. Karena Alasannya? sifat dari pelecehan seksual ini sekarang di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah delik aduan. Masuknya delik aduan. Delik aduan harus korban yang melapor langsung. Seperti Nggak bisa itu. orang lain ya. Betul. Oke, berita lainnya nih saat ini adalah bukan dituntaskan, tapi RUU PKS ini diganti namanya, Pak, Betul. menjadi RUU Tindakan Pidana Kekerasan Seksual atau yang dikenal dengan TPKS. Ya. Bagaimana menurut Pak Reza? Ya, menurut saya sudah sekilas melihat berita, memang RUU penghapusan kekerasan seksual ini
sekarang diteruskan menjadi rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Apalagi ini, Pak? Berarti kan kalau dari judulnya saja terlihat bahwa ada kesan yang tadinya ingin mencegah, yang tadinya ingin menghapuskan, Iya. justru sekarang ingin menekankan kepada sanksinya saja. Nah, berarti ini ada satu kemunduran. Contoh juga dari 9 jenis itu menjadi 5 jenis. 9 jenis Tidak ada kekerasan perlindungan seksual. untuk korbannya. Betul, termasuk juga mungkin perlindungan terhadap korban tetap ada, tapi yang kita kecewakan adalah seharusnya melihat tingginya angka pelecehan seksual, kita harus tetap kepada diksi atau pilihan kata penghapusan, bukan tindak pidana atau sanksi. Untuk TPKS ini Bapak udah baca draftnya? Belum, saya belum membaca draftnya, saya hanya membaca berita-beritanya saja. Oke, kalau membaca artinya benang merahnya sudah dapat juga dong. Ya. Istilahnya. Beda yang mendasar itu antara PKS dengan TPKS ini tadi Bapak bilang ya, kayaknya lebih sempit nih. Betul, Iya kan? betul. Berarti lemah dong. Ya tentu lebih. Balik lagi lebih lemah lah. Yang tadi saya bilang, justru ini kemunduran, bukannya kemajuan. Tapi ini kembali ke legislatif tuh kan? Ya, itu kan wewenang mereka. Itu kan fungsi dan tugas daripada legislatif untuk hal ini. Jadi mereka milih dua dong, mau yang PKS atau yang PKS. PKS gitu. Ya kalau untuk sekarang sih, saya tidak tahu ya, dengan dikeluarkannya RUU PKS dari Prolegnas, sepertinya RUU PKS ini tidak akan pernah disahkan, atau mungkin akan dibahas lagi di kemudian periode yang entah siapa periode siapa gitu kan. Bukan di periode yang saat ini mungkin. PKS ini siapa yang ngajuin Pak? Sebenarnya pengusung dari RUU PKS ini PKS kan Komnas Perempuan. Kalau TPKS. TPKS dari DPR sendiri. Oh. Iya. Versi DPR. Versi ya. DPR untuk memenuhi ideologi masyarakat, kebutuhan masyarakat. Mereka kira membahas ini dalam rancangan suatu draft yang baru dan juga judulnya dirubah menjadi TPKS, bukan PKS. Dari Komnas Perempuan belum terima itu. Ya, Artinya mereka terima atau enggak gitu ya. betul. Oke, jam kita telepon lagi. Oh, ada telepon Halo. lagi. Halo. Halo. Halo, Ya, dengan Ibu siapa di mana? saya Leoni dari Jakarta. Iya, Ibu Leoni. Oke. Izin bisa bertanya. Boleh, Ibu. Silakan Bu. Ini saya bingung ya. Saya baca berita. Sebenarnya banyak poin-poin penting yang malah dihapus dari draft RUU PKS. Seperti halnya dihapusnya tindak pidana perbudakan seksual, dihapusnya tindak pidana pemaksaan perkawinan, tidak adanya perlindungan khusus bagi korban dengan disabilitas. Sesungguhnya ini kan penting, apalagi untuk mengangkat perempuan dan anak. Bagaimana ya Pak, mengapa malah RUU tersebut sepertinya dihapus? Iya. Baik. Demikian, itu saja. Terima kasih. Oke, Terima Ibu, kasih, Bu. makasih. Langsung nih Pak Desa. Baik, pertanyaan Bu Leoni ini sebenarnya Pro. ya dia pro. Iya. Dia pro dan dia justru kecewa terhadap penghapusan Iya. beberapa poin-poin dalam RUU PKS. Yang saya Artinya sampaikan, sudah baca dong ya, Iya, sudah dia tahu sudah- ya dia gitu sudah ya. tahu. Ngerti. ya memang yang seperti saya katakan, keadaan ini ya karena DPR juga harus memenuhi semua masukan dari masyarakat, karena kan masyarakat yang Indonesia ini bukan hanya yang pro tapi juga yang kontra. Nah, ketika kita ada yang pro dan kontra, disitulah DPR harusnya memang hadir untuk mengakomodir semua kebutuhan masyarakat secara sebaik-baiknya. Karena begini Pak, ada adagium hukum bahwa keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi. Seperti itu. Saya mau tanya, Bapak survei nggak sih sebetulnya pro berapa persen, dia kontra berapa persen? Secara ini aja Pak, apa pengamatan Bapak? Kalau misalnya dia memang dibahasnya lama, berarti kan yang kontra itu lebih Lebih dipentingkan. Gitu. Betul. Kalau dari pengamatan saya justru memang lebih banyak yang kontra Pak. Oh. Pengamatan saya ya, meskipun menurut saya padahal bagus draftnya, tapi pengamatan saya justru lebih banyak yang kontra terhadap RUU PKS ini. Jadi memang sulit ya Pak ya? Betul. Untuk cepat Makanya lama disahkan. banget disahkan. Betul. Iya. Nah sekarang sebetulnya harapan dari masyarakat dalam pembuatan rancangan Undang-Undang PKS ini yang Bapak bisa pantau, bisa analisa seperti apa misalnya Pak? Ya, harapan masyarakat tentunya ingin terlindungi melalui kepastian hukum. Walaupun banyak kontra tadi ya. Iya, kepastian hukumnya itu apa? Ya dalam bentuk undang-undang. Undang-undang yang memang melindungi masyarakat dalam hal ini ya terutama bagi perempuan dan anak sebagai korban-korban seksual itu mereka sudah ada nih payung hukumnya yang lebih
strict lagi mengatur tentang hal ini. Iya, sementara juga Pak Reza melihat dari draft yang ada ini mewakili banget ya Sangat untuk perempuan baik, ya. sangat baik. Draft ini sudah memenuhi semua unsur dari mitigasi pencegahan, lalu juga pendampingan hukumnya, sampai pemulihan korban dari trauma, serta pemenuhan hak-hak ekonomi. Menurut Pak Reza, agar bisa langsung disahkan apa mungkin direvisi Pak? Ya mungkin direvisi, tapi untuk yang hal-hal yang memang sekiranya perlu saja direvisi, seperti yang memang bertentangan dengan beberapa ideologi beberapa pihak, itu mungkin perlu direvisi. Tapi jangan sampai semangatnya untuk mencegah kekerasan seksual ini angkanya naik jadi menghilang, seperti itu. Terus kalau misalkan RUU PKS ini tidak terrealisasikan dengan baik, itu apa langkah selanjutnya? Ya, langkah selanjutnya berarti harusnya ada upaya pembentukan undang-undang baru lagi gitu, direvisi mungkin undang-undang ini. Yang sama persis seperti ini. Ya mungkin harusnya ada, mungkin kalau RUU TPKS yang disahkan tapi masih belum juga memberikan efek Mewakili lah gitu ya. mewakili korban, dan juga angka kekerasan pelecehan seksual belum Iya, menurun, iya, ya mungkin harus kita coba RUU penghapusan kekerasan seksual seperti itu. Tetap ya. Nah sekarang masih berbicara tentang RUU PKS ini. Dalam lingkup keluarga, sebetulnya ini keluarga bisa mengajarkan nggak sih kepada anak-anak tentang RUU PKS ini? Agar mereka nih dapat pemahaman yang jelas. Kalau misalnya mereka udah beranjak dewasa, mereka tahu bahwa oh ternyata nih mekanisme untuk ngadunya ke sini, ya kan? Kemudian juga nanti akan pendampingan ini. Jadi artinya dari usia dini itu bisa nggak orang tua mengajarkan? Oke, Pak James, berhubung RUU ini belum disahkan, tapi materinya sudah sangat baik. Kontennya itu yang Kontennya sebetulnya. yang sangat baik, Iya. mungkin RUU ini bisa menjadi suatu dasar orang tua di rumah untuk memberikan arahan kepada anak-anaknya. Seperti Oke aja apa itu, sih nggak masalah tindakan gitu ya. pelecehan seksual, bagaimana cara menghindarinya. Iya, iya, iya. Jadi Seperti lebih itu. penting ya. Iya. Ya karena selama ini kan mereka tanya tahu nih ada pokoknya kasusnya ini hukumnya seperti ini, Betul. kasusnya. Nah ini kan dirangkum semua sebetulnya lebih Betul. simpel, lebih Karena gampang ya. yang dibela bukan hanya perempuan, anak-anak juga sih soalnya. Betul. Iya, baik. Pak Reza nggak terasa nih Pak. Nah sekarang saya mau tanya nih, bukan tanya mungkin tuh ya. Ya. Ya dari awal kita sudah bicara banyak tentang hal rancangan undang-undang ini. Kesimpulan apa sih yang Bapak bisa sampaikan? Oke, kesimpulan dari saya adalah dalam hal ini saya sangat menyarankan pemerintah atau stakeholder, pemangku kebijakan agar segera mengesahkan rancangan undang-undang PKS maupun TPKS. Karena mengingat angka pelecehan seksual yang tinggi di Indonesia, tentunya undang-undang ini bisa kita andalkan untuk menekan dan juga memberikan efek jera bagi para predator-predator seksual di luar sana. Seperti itu kesimpulan. Baik, Steph ada yang mau tambah ini sebelum kita tutup nih? Kalau menurut aku RUU PKS itu penting banget disahkan karena untuk mengangkat derajat wanita dan anak-anak. Itu aja sih menurut aku. Ya ini mewakili perempuan ya. Iya, Jadi karena kita saya bisa perempuan juga mengerti. kan. Baik, saya harus mengucapkan terima kasih ya Steph ya atas Iya, kedatangan terima Pak kasih, Pak Reza, Reza. udah datang. Sama-sama Pak James. Iya. Terima kasih udah Kita hanya kasih. bisa mendoakan tentu saja ya Iya. untuk selanjutnya tetap sukses ya Pak untuk Amin. konsultan Sukses, hukumnya sukses, Pak. dan juga bisa mewakili aspirasi dari masyarakat Pak ya. Siap. Baik, terima kasih sekali lagi Terima Pak kasih Reza. Perempuan hebat, berbagai hal yang sudah kita bahas sejak awal sampai dengan saat ini, mungkin hanya beberapa kalimat yang saya dapat sampaikan bahwa apapun rancangan undang-undang PKS atau rancangan undang-undang lainnya, yang pasti yang penting adalah bisa mewakili keberadaan perempuan. Karena kita ketahui mungkin banyak masalah yang terjadi di belakang dari perempuan ini yang sulit untuk disampaikan, sulit untuk dikemukakan. Nah, ini ada beberapa bridge atau jembatan yang bisa menyampaikan wadahnya. Salah satunya adalah rancangan undang-undang PKS ini. Mudah-mudahan berbagai hal yang kami bicarakan, bahas mulai dari pertama sampai dengan akhir ini, bisa bermanfaat bagi kita semua. Ini merupakan wadah, yaitu di Women Rights, saatnya bela perempuan. Perempuan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Hai semuanya, buat yang nonton video ini jangan lupa subscribe, likes, komen, dan juga share video ini serta nyalakan notifikasinya.